Iran memperingatkan Israel berulang kali agar tidak melakukan kesalahan termasuk melancarkan serangan balas dendam. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menegaskan militernya akan membalas 300 drone Iran. Menanggapi hal tersebut, perwira senior Iran Brigadir Jenderal Ahmad Haktalab memperingatkan Israel. Dikutip dari tribunnews.com, peringatan itu soal rencana Iran menargetkan fasilitas atau situs nuklir Zionis. Haktalab mengatakan Iran sudah menandai lokasi fasilitas-fasilitas nuklir milik Israel. Tak hanya itu, Iran tak segan-segan menggunakan nuklirnya jika Zionis benar-benar melancarkan serangan balas dendam itu. Hal itu pun telah disampaikan oleh Komandan Korps Perlindungan dan Keamanan Pusat Nuklir Iran, yakni Brigadir Jenderal Ahmad Haktalab. Ia mengatakan Iran mampu merevisi kebijakan penggunaan nuklir jika posisinya terancam. Sementara sebelumnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, memiliki keputusan akhir mengenai program nuklir yang menurut Barat bisa digunakan Tehran untuk tujuan militer. Namun Ali mengatakan dalam berbagai kesempatan Iran tidak pernah berusaha membuat atau menggunakan senjata nuklir karena agama melarangnya. Di tengah rencana serangan balasan Israel, rupanya rudal Zionis sudah gagal 2 kali menyerang Iran. Dikutip dari tribunnews.com, dalam 1 minggu ini Israel telah berupaya menyerang langsung ke wilayah Iran yang berjarak 1.700 km. Namun Israel membatalkan upaya menyerang Iran hingga 2 rudal tak jadi diluncurkan. 3 sumber Israel mengatakan kabinet perang kemungkinan tidak akan menyerang Iran sampai setelah Paskah pada akhir April ini. Pernyataan itu dibongkar oleh seorang pejabat senior Amerika Serikat yang tak ingin disebutkan namanya. Israel pun mengatakan Angkatan Udara sedang mempersiapkan serangan ke Iran selanjutnya. Selain itu, Israel sedang fokus memperbaiki sistem pertahanan udara yang sudah rusak sehingga Iron Dome Israel mampu menangkis serangan udara dari Iran. Di satu sisi, komandan dan pejabat senior Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC disebut telah memiliki tempat persembunyian yang aman. Hal itu terjadi di tengah memanasnya hubungan antara Iran dan Israel. Dilaporkan para pejabat dan komandan Iran bersembunyi di komplek bawah tanah yang memiliki tingkat keamanan anti rudal. Iran mengklaim pasukannya menggunakan rudal kadaluarsa untuk menyerang Israel pada Sabtu 13 April 2024. Dikutip dari Sputnik, hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Amir Ali Haji Sadeh. Ia menegaskan serangan ke Israel hanya menggunakan upaya minimal dari pihak Iran. Pasalnya, Amir Ali membeberkan Tehran hanya menggunakan senjata yang sudah ketinggalan zaman. Namun rupanya serangan itu membuat Israel dan sekutu barat mengeluarkan sumber daya maksimum berbiaya tinggi. Menurut sejumlah pakar, Israel mengalami kerugian mencapai nominal 22 triliun rupiah hanya dalam waktu 1 malam saja. Militer Israel telah mengonfirmasi Iran meluncurkan lebih dari 300 proyektil dan UAV pada akhir pekan lalu. Tehran menembakkan sekira 170 drone, lebih dari 30 rudal jelajah, dan lebih dari 120 rudal balistik. Namun Israel mengklaim hanya mengalami kerusakan kecil akibat serangan dari Tehran. Diduga Zionis sedang menutupi dan berbohong soal kekalahannya diserang Iran. Pasalnya, pakar militer mengatakan reaktor nuklir Israel di Dimona berhasil dihantam oleh proyektil Iran. Tak hanya itu, 4 pangkalan militer Israel hancur lebur, namun Zionis mengklaim hanya 1 yang terkena hantaman rudal musuh.
Pertempuran sengit kembali terjadi antara penembak jitu pasukan pertahanan Israel atau IDF dan sniper Hamas. Pasalnya penembak jitu IDF tertembak tepat di kepala saat sedang berkamuflase di balik semak-semak. Inilah video detik-detik baku tembak jarak dekat antara IDF dengan Hamas. Video tersebut diunggah di Telegram Hamas pada Jumat 19 April. Dinarasikan baku tembak itu terjadi di sebelah timur Beit Hanon di jalur Gaza Utara. Dalam video itu terlihat sniper Hamas sedang mengintai dan menargetkan dua penembak jitu IDF. Kedua tentara Israel itu sedang berada di antara semak-semak. Diduga mereka sedang mengintai militan Palestina yang menjadi musuh. Namun keduanya justru tak sadar sudah menjadi bidikan dan target dari Hamas. Tak lama kemudian sniper Hamas menembak seorang sniper IDF tepat di kepala. Akibatnya sniper IDF itu tumbang dan tewas sementara tentara Israel lainnya bersembunyi. Amerika Serikat rela merendahkan diri demi Israel dengan meminta Iran agar mengalahkan dan membiarkan Zionis melancarkan serangan balasan ke Teheran. Washington mengatakan dengan serangan balasan itu maka Israel tidak akan malu lagi. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat keamanan militer Iran yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menghubungi Iran melalui perantara yakni Swiss. Washington meminta agar Iran menahan diri untuk tidak membalas serangan Israel. Sebaliknya, Amerika Serikat meminta Iran mengizinkan Israel menyerang balik demi menyelamatkan muka Zionis. Iran pun langsung menolak permintaan Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa setiap agresi Israel ke Teheran akan ditanggapi dengan cepat dan tegas. Sang perantara yakni Swiss pun menyampaikan penolakan tersebut kepada Amerika Serikat. Di satu sisi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran yakni Ali Bagheri Kani memperingatkan Israel jika nekat melakukan kesalahan. Yakni mengatakan Iran akan merespons serangan Israel dalam waktu hitungan detik. Korea Utara diduga kuat membantu Iran dalam melancarkan serangan balasan ke Israel pada Sabtu 13 April silam. Iran disebut menggunakan teknologi dari Korea Utara dalam rudal balistik untuk menyerang wilayah Israel. Dikutip dari The Korea Times, hal tersebut disampaikan oleh Badan Mata-Mata Korea Selatan pada Rabu 17 April. Pihaknya mengaku sedang memantau dan mencari bukti soal teknologi senjata Korea Utara yang digunakan dalam rudal balistik Iran. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan pun mengatakan hubungan antara Iran dan Korea Utara sangat kuat di masa lalu. Bahkan kedua negara itu kerap bekerja sama, termasuk dalam penggunaan senjata dan teknologi untuk perang. Pyongyang dan Teheran disebut menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973. Keduanya diduga melakukan pertukaran suku cadang dan teknologi rudal, terutama dalam perang Iran-Irak pada tahun 1980 hingga 1988. Iran pun sempat mengakui negaranya telah memperoleh rudal Scud-B dan Scud-C dari Korea Utara pada 2006 silam. Meski begitu, hingga saat ini Korea Utara belum buka suara terkait tuduhan tersebut. Israel melakukan serangan balas dendam ke pusat kota Isfahan di Iran pada Jumat 19 April pagi. Menanggapi serangan tersebut, Iran mengatakan tidak ada serangan rudal yang jatuh ke wilayahnya. Pasalnya, Teheran mengaku semua rudal Zionis telah ditembak jatuh oleh pasukan Teheran. Dikutip dari Al-Arabiyah, hal itu disampaikan oleh juru bicara Badan Antariksa Iran yakni Hossein Dalirian melalui akun X pribadinya. Namun pihaknya mengatakan tidak ada serangan Israel yang berhasil menghantam Teheran. Pasalnya pertahanan udara Iran berhasil menembak jatuh rudal dari Israel. Sementara Hossein Dalirian pun mengejek Israel dan Amerika Serikat yang memberitakan keberhasilan Zionis melancarkan serangan balasan. Di satu sisi, kantor berita Iran Fars melaporkan ledakan terdengar di dekat bandara di kota Gajaworstan, Isfahan. Buntut suara ledakan tersebut, semua penerbangan menuju kota Isfahan, Shiraz, dan Teheran telah ditangguhkan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Hubungan Masyarakat Iran untuk sebuah perusahaan
perusahaan bandara. Meski begitu, Iran telah mengaktifkan sistem pertahanan udara di kota Isfahan. Sejauh ini belum ada kerusakan di Iran, termasuk situs-situs nuklir di provinsi Isfahan aman dan tidak terkena serangan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.